Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Al-Quran surat Al-Qadri, Al-Quran surat 97 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil qur'ani wa hafizil lisani wa mut'imul ji'ani wa shaimin fi syahri ramadana. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10 dalam melaksanakan ibadah siam atau as-saum, atau mungkin ada di antaranya hari yang ke-9. Tapi kita berdoa dan bermohon kepada Allah, kiranya kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sampai akhir Ramadan tahun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat tadi sengaja kita kutip dan juga hadis Rasulullah SAW, yakni hamba Allah yang dirindukan surga. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ada satu malam di dalamnya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran untuk pedoman hidup bagi manusia dan sumber kebahagiaan bagi manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah boleh kita cari angka daripada 1000 bulan itu, kita jadikan dengan tahun usia manusia 83 tahun. Artinya ini adalah keutamaan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kepada siapakah itu diberikan? Jelas panggilan Allah itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak diberikan oleh Allah adalah kepada semuanya manusia, akan tetapi diberikan oleh Allah kepada orang yang amanu, datang kewajibannya dengan kutiba alaikumusiyam. Makanya ada hamba Allah yang dirindukan oleh surga itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi,
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh rindu kepada 4 orang hamba Allah. Siapa yang rindu? Itu adalah surga. Jadi surga itu adalah rindu kepada 4 orang hamba Allah. Manakah di antaranya itu? Yang pertama adalah talil Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah wa mut'aimul ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wasaimin fi sahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari 4 hal itu, nah tentu kita mencoba melihat apa pelajaran yang dapat dipetik daripada hadis ini. Yang pertama adalah setiap manusia tentu saja mengharapkan dan menamakan adalah namanya kebahagiaan. Pasti kita adalah mendambakan kebahagiaan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak ingin bahagia. Sehingga hampir setiap hari tidak luput kita berdoa kepada Allah. Kita minta bahagia. Dan doa itu tidak ada yang tidak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu doanya dahsyat. Akan tetapi Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, tentu kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tidak hanya di dunia ini saja. Akan tetapi kebahagiaan yang abadi nanti adalah di alam akhirat. Maka kebahagiaan yang hakiki itu hanya dapat diraih apabila kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya balasan yang ketaatan daripada itu adalah mendapatkan daripada kehidupan yang penuh dengan nikmat. Yakni adalah surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntut untuk meraihnya. Tapi yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis yang kita petik tadi, maka ada 4 hamba Allah yang didambakan itu oleh surga. Yang pertama adalah orang yang rajin dan istiqamah membaca Al-Quran. Rajin dan istiqamah talil Quran. Ada 3 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Dan yang ketiga adalah talil Quran, tilawatil Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang paling utama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap huruf yang kita baca punya nilai tersendiri. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, 1 huruf saja yang kita baca nilainya 10 sampai 700 kali lipat. Kalaulah boleh kita menghitung secara matematik, angkanya pasti gitu. Berapa huruf di dalam Al-Quran? Kalau hanya kita membaca saja adalah Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Saya mencoba mengalikan. Kalikan 10, 190. Kalikan lagi 700 kali lipat, 133.000.
nilai pahala yang didapatkan. Coba bayangkan dalam Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.236 ayat. Kita mungkin belum pernah menghitung, akan tetapi para ahli menghitung. Di antaranya kalau kita baca menurut daripada Abdullah Ibnu Katsir dari Mujahid, beliau menghitung berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. 321.180. Kalau mencoba kita mengalihkan lagi adalah 10, kalikan dari 700. Satu kali saja kita menamatkan Al-Quran, membacanya di dalam bulan Ramadan ini saja, nilainya kita mendapatkan adalah 2.248.260.000 nilai yang didapatkan. Artinya apa? Nilai angka seperti ini bukan uang, tapi ini adalah nilai pahala. Maka nilai pahala tidak menarik, tapi coba nilai uang yang dikedepankan menarik. Walaupun itu hanya 10.000, walaupun itu hanya 20.000, walaupun itu hanya 30.000, sampai berkelahi orang untuk mendapatkannya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya sengaja Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Tapi tidak ada ayat yang menjelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Karena ditegaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Quran pada bulan Ramadan, ya, tapi tidak ada ayat menyatakan bahwasanya hanya dibaca di bulan Ramadan. Fungsinya petunjuk bagi manusia, lengkap petunjuk itu, tidak ada yang ngohat, informasi yang lengkap, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itu baru satu komponen yang kita gali, orang yang dirindukan oleh surga. Coba bayangkan kaum muslimin, Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita mengerti bagaimana dengan keutamaan di bulan Ramadan, niscaya kita tidak akan menyia-nyiakan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.